Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika dimanapun Anda berada, kita dapat kembali berjumpa, kita dapat kembali berkumpul ya dalam suatu obrolan yang pastinya dan tentunya kita berharap obrolan yang kita lakukan, obrolan yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika dimanapun Anda berada. Oke, jangan lupa ya teman-teman dimanapun Anda berada untuk senantiasa memberikan kritik, saran ya, ataupun masukan. Tentu saja untuk perbaikan dari acara kita, ya, channel kita di podcast yang jadi ya kebanggaan kita. Mudah-mudahan menjadi satu rintisan yang baik ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Pastinya nanti kita akan lihat ya, artinya nanti kita bisa tampilkan juga di beberapa channel ya, mudah-mudahan. Makanya kita nggak menyebutin merek ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Sekali lagi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hari ini adalah upaya kita untuk senantiasa memperbaiki diri ya, untuk senantiasa meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia. Baik itu dalam bentuk obrolan, dalam bentuk ya penampilan barangkali. Podcast pastinya bentuknya adalah obrolan. Tapi tentu saja obrolan yang kita lakukan adalah tentu saja kita berharap menjadi satu obrolan yang positif dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Sahabat dan juga seluruh Civitas Akademika dimanapun Anda berada, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita ya. Sudah kelihatan di layar ya. Kalau podcastnya Deddy Corbuzier itu kan kelihatan pembicaranya dulu ya. Emang pembicaranya, hostnya dulu, baru kemudian kelihatan siapa narasumber atau bintang tamunya. Tapi sudah kelihatan semua, cuma kameranya cuma satu ya. Mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Amin. Oke, sudah hadir di depan kita Zohra. Apa kabar Zohra? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya saya baik, Pak. Piye kabare? Kabare apik? Apik alhamdulillah. Nama lengkapnya siapa sih Zohra? Nama lengkap saya Zora Satria Kurniawan. Seperti itu. Zohra Satria Kurniawan. Satria Kurniawan. Kurniawan ya, meskipun gurunya tapi juga ya lupa-lupa ya, soalnya muridnya kan sudah ribuan ya. Iya, banyak Tapi banget. followernya masih ya sudah 1000 sih ya. Kalau di MAN 21 ya, subscribernya sudah 1000 lebih alhamdulillah. Zohra Satria Kurniawan. Satria Kurniawan. Boleh cerita dulu, boleh cerita terlebih dahulu soal apa makna dari nama yang sudah diberikan oleh orang tua tentang Zohra? Oke, nama yang telah diberikan dari orang tua saya itu Zora, yang berarti bintang kejora, yang dimana saya adalah petunjuk. Nah, Satria itu adalah seorang kesatria yang pemberani, dan Kurniawan itu adalah karunia dari Allah untuk saya dan keluarga. Itu. Oh iya, pastinya sebuah nama pasti ada harapan yang dititipkan oleh orang tua terhadap anaknya ya. Sudah menjadi bintang ya. Bintang dalam hal ini dimaknai sebagai apa tadi? Pemberi petunjuk ya. Iya, petunjuk. Dia Iya. ibaratkan seperti pemimpin seperti itu. Pemimpin ya, pemberi petunjuk, memberikan arah, dan itu mudah-mudahan terwujud dalam artian dapat dilaksanakan oleh Zohra. Kalau Zohra sendiri tadi apa? Kalau Zora sendiri, arti nama Zora kan? Zohra? Itu bintang kejora yang artinya. Zohra itu bintang kejoranya. Enggak, Iya. yang satria kesatria ya? Iya, satria kesatria. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika, bahwa tema kita hari ini adalah berkaitan dengan ya berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia perkesatriaan, Asik. dunia Apa tuh? persilatan ya. Apa tuh, Kita Pak? akan banyak ngobrol tentang dunia persilatan Siap. ya, dunia persilatan yang tentu menjadi satu konsentrasi ya. Sengaja kita hadirkan memang dalam rangka untuk ya paling tidak memberikan sharing-sharing, memberikan cerita-cerita, memberikan inspirasi bagi seluruh teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta maupun seluruh Civitas ya dimanapun ya, tidak harus Civitas Akademika MAN 21 Jakarta saja, tapi juga mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruhnya saja yang nonton channel kita. Betul Mas?
Betul, jadi Baik. buat inspirasi orang supaya bisa lebih baik dari yang lain seperti itu. Iya, harus dong ya. Harus. Kita adalah manusia. Iya, aduh, kayak judul lagu ya. As- Artinya adalah menginspirasi, memberikan satu yang positif, memberikan energi positif bagi teman-teman dan juga seluruhnya ya. Apalagi tema kita hari ini berkaitan dengan satria. Asik. Bukan Wah, satria baja hitam ya. iya Pak, itu mah. Ya, tapi kalau hitam saya sudah hitam ya. Baju Saya- saya sudah hitam. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika. Teman-teman jangan lupa di rumah ya, yang lagi nonton, yang sedang nonton dan memang ingin melihat channel kita dan memberikan satu masukan ataupun komen ya, silahkan di like, subscribe, and comment ya. Jangan lupa juga di share ya, kali bagikan. Dan tentu saja yang di share itu adalah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Oke, sekarang kita masuk ke tema kita ya, tentang dunia persilatan. Oke, kita Tapi mulai. meskipun dunia ngomongnya di dunia MAN 21 Jakarta ya. Tapi jangan salah, meskipun lingkupnya adalah madrasah, tapi sudah bertanding, sudah mengikuti banyak perlombaan di dunia, Iya. Baik dunia di luar ya, dunia luar MAN 21 ya. Oke Mas Zora, Mas Zohra ya, iya, Zora Pak. Zohra. Kadang-kadang saya suka salah sebut ya. Iya, sekali. Mas Zohra, apa sebetulnya separuh aku mau tanya dulu ya. Ini aku jadinya ya. Pak Ari mau tanya dulu berkaitan dengan kalau orang melihat yang namanya dunia persilatan itu kan, atau silat itu sendiri Iya. adalah untuk menjaga diri. Sebetulnya selain untuk menjaga diri, jaga-jaga diri ya, apa sebetulnya makna dari silat itu sendiri menurut Mas Zohra itu apa? Oke, jadi menurut saya silat itu selain untuk menjaga diri kita, kita juga bisa menjaga orang lain. Seperti misalnya orang lain terjadi kayak perampokan atau apa, kita bisa menghandlenya kayak gitu. Dan juga silat bukan sekedar untuk menjaga diri juga. Jadi silat juga bisa di bidang prestasi. Nah, di prestasi itu ada dua. Yang pertama prestasi dalam segi fighting, dan yang kedua itu adalah kesenian. Seperti itu, Pak. Oke ya. Jadi ternyata ada juga fungsi-fungsi. Selain itu apa Mas? Kira-kira misalnya ketika kita berlelah-lelah ya dengan latihan, bahkan kalau kita lihat itu kan latihannya sampai pukul perut lah, bukan hanya pukul perut, menangkis ya, bahkan juga kepala itu juga seringkali kena pukulan, kaki, tubuh lah ya sering banget. Sebetulnya selain kita mendapatkan piala, mendapatkan kemampuan untuk menjaga diri, fungsi lainnya tuh apa? Di situ ada pelajaran apa sih di dalam pencak silat itu sendiri itu ada apa? Oh ya, selain kayak tadi pukul-pukulan kan fungsinya buat kejuaraan atau apa, itu juga untuk melatih kesehatan diri kita supaya tubuh kita tuh lebih bugar, lebih sehat. Dan juga selain itu juga melatih mental kita. Gimana misalkan kita ditinju atau enggak ditendang, sabit. Jadi kita tuh bisa apa, melatih emosi kita juga. Oke, ini Gitu. poinnya nih ya. Ini poinnya nih kalau udah bicara mengenai emosi. Jadi bisa di situ juga ada pelajaran-pelajaran tentang bagaimana mengendalikan diri ya, betul Iya, ya. mengendalikan diri kita. Jadi kan Di misalkan di bagian apa kita bisa menemukan kita harus kita mendapatkan satu pelajaran tentang pengendalian diri, mengendalikan emosi. Emang betul-betul itu harus berkaitan dengan emosi ya kalau silat itu ya. sebenarnya nggak terlalu Contohnya kalau di maksudnya kalau di tataran prakteknya itu emang betul-betul berkaitan dengan apa ya? Ya ada emosi apa enggak di situ? sebenarnya juga buat ngelatih emosi, gimana caranya kita nggak terlalu emosi banget, karena misalkan kita tuh terkendalikan oleh emosi, otomatis pikiran kita tuh kayak buyar gitu kan. Mhm. Dia otomatis misalkan lawan lawan musuh itu bisa kalah kalau nggak bisa ngendalin emosi. Makanya dari itu pas kita latihan nih, itu kita bisa mengontrol emosi kita gitu. Iya. Oke ya. Itu poinnya teman-teman. Jadi ya ada unsur-unsur kontrol diri ya, Iya, kontrol mengontrol diri diri. yang sangat luar biasa yang tentu saja bisa kita dapatkan di dalam setiap sesi latihan. Ya, pasti banyak banget latihannya di situ ya, ada pernapasan, Iya. ada ya, pemanasan yang juga tidak sedikit kan Ada push up juga, gerakan-gerakannya. Pak. Apa? Push Push up up, ya, sit up, yang itu juga lari-lari. lari-lari dan seterusnya ya. Itu teman-teman ya, definisi ya dari seorang Zohra ya.
Jangan lupa teman-teman kalau mau bertanya silakan langsung dituliskan ya di live chat yang ada di bawah ya, silakan saja. Ya, tulis. Dan tentu saja pastinya kita tentu akan banyak ngobrol banyak hal. Terutama kalau di MAN 21 Jakarta ini adalah tentu saja berkaitan dengan prestasi dari pencak silat ya. Kita tahu bahwa Zohra ini adalah seorang atlet juga, atlet dalam artian di MAN 21 Jakarta pasti ya, Masih. atlet silat di MAN 21 Jakarta. Jadi kita juga tentu akan juga ngomongin tentang prestasi-prestasi yang sudah ditoreh di MAN 21 Jakarta. Jadi sekali lagi teman-teman ingat baik-baik, Zohra nama lengkapnya adalah Zohra Satria Kurniawan ya. Beliau adalah alumni, ini udah alumni ya, alumni 2 tahun lalu ya. Saya lulus tahun 2021. 2021 tuh angkatannya siapa aja teman-temannya? Biar Pak Arif juga mengingat lagi ya. Iya, oke Pak. Jadi angkatan 2021 tuh ada Kambing. Waktu itu kalau pas kelas 2, pas kelas 11 ketua OSISnya siapa? Pas kelas 11 itu. Angkatanmu itu loh. Angkatan saya ketua OSIS saya itu kebetulan teman sekelas saya yang namanya Iksan. Oh Ihsan. Halo Ihsan. Iya. Ihsan, halo. Lagi nonton nggak dia? Mudah nonton nanti ya. Rekaman kita ya. Kita sedang menghadirkan Ihsan. Jadi sebenarnya gini ya, kalau teman-teman nanti mau podcast juga itu nggak, silakan saja gitu. Jadi podcastnya sebenarnya terbuka. Ini juga podcast Pak Arif sebetulnya ya, podcastnya Pak Arif tapi sangat terbuka untuk teman-teman yang lain. Jadi angkatannya si Ihsan ya? Iya Iksan. Ihsan. Terus siapa aja lagi di situ? Angkatan di situ siapa aja? Ihsan. Dalam Iksan yang terkenal. Oh ya, oke. Mungkin terkenal bandelnya juga nggak apa-apa lah. Boleh kamu sebutkan ya. Chandra. Cadut. Oh iya Cadut. Iya. Bagus Yang mana ya? Bagus yang kelas Mia. Terus? Terus Padahal lagi mikir Pak Arif ini padahal. ada siapa lagi ya? Banyak sih Pak. Kalau anak IPA-nya siapa anak IPA-nya? Anak IPA-nya tadi ada Bagus. Bagus IPA. Ya Bagus IPA dia. Terus Pak Arif masih mengingat sebenarnya selain Bagus siapa? Terus Salim. Anak Salim. IPS, Oh Salim. iya, Salim ganteng. Salim Bibir. Halo, salam Salim. Halo Bir. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Agamanya siapa agamanya? Kalau agama itu ada Haris Ansor. Haris Ansor. Oh iya Haris Ansor. Halo Haris. Terus ada siapa lagi ya selain itu? Hiban. Ada Hiban. Oh iya Wakil katanya Hiban ya. OSIS. Iya jadi OSIS. teman-teman makanya sering para alumni terutama ya, sering-sering lah datang ke MAN 21. Jangan punya pikiran, wah Pak nanti kalau saya main di MAN 21 dicuekin. Ya nggak apa-apa, kadang-kadang memang posisinya mungkin pas ketemu itu gurunya sedang kepikiran sama pelajaran, sedang mau ngajar, sehingga memang kadang-kadang ya apa ya, mungkin terkesan kurang diperhatiin Pak kalau pas datang gitu ya. Cuek aja udah, datang aja udah, gurunya pasti perhatian sebenarnya, cuman karena memang ada sesuatu yang mau dikerjakan atau ada waktu ngajar ya. Jadi itu angkatannya Ihsan ya. Iya, Ihsan. Angkatannya Ihsan. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa hadir, bisa juga nanti mengisi podcast kita di kesempatan yang luar biasa ya. Apapun dan kapanpun mudah-mudahan siap. Sebetulnya kemarin Pak Arif itu ketemu Agus ya. Agus. Itu bukan angkatan kamu ya? Itu dia angkatan kalau nggak salah ya 2 tahun di atas saya si Agus itu. Kakak kelas. Agus kakak kelas. Iya. Agus. Iya jatuhnya kayak angkatan Kosmal kan dia. Agus hitam. Agus hitam bener kan? Iya. Kemarin Pak Arif udah minta, Agus kamu datang podcast sama Pak Arif. Kemarin sama Johra juga Pak Arif udah ngomong, kamu datang Sabtu, dia nggak datang. Waduh. Pak Arif justru janjian yang pertama itu sama Agus pagi rencananya, nah siangnya sama kamu. Oh iya. Gitu. Ternyata si Agusnya nggak tahu, nggak ada kabar. Mungkin dia lagi sibuk. Kalau kamu kan kontak ya, kamu dapat nomor dari Pak Arif dari mana? Saya dapat nomor dari adik kelas Farah namanya. Farah? Iya. Kelas 12 sih kelas. Kamu ada apa sama Farah? Nggak ada apa sih, cuma teman doang. Aduh, ada yang patah hati kayaknya. Aduh, Farah kok gitu kamu sih Farah? Aduh, Farah. Nggak, bohong ya. Oke, sekarang kita bicara prestasi tentang prestasi dunia persilatan ya. Prestasi MAN 21 di dalam dunia persilatan. Zura, kalau di angkatan kamu
Atau kamu sendiri prestasi apa yang sudah pernah kamu dapat Kalau di angkatan saya itu sebenarnya ada beberapa macam prestasi. Kalau di angkatan ya, ada JKTC itu yang utama. Sama pas saya tuh ada perlombaan di, kalau saya pribadi ya, dulu ikut perlombaan di Stadion Makassar. Itu jadi perlombaan sebentar di Stadion Makassar. stadion Nah, Makassar di mana tuh? itu di Jakarta Timur dekat Halim Perdana Kusuma. Oh, oh iya iya, Kecamatan Makassar ya. Oh, Iya, salah. Kota Makassar. Ah, terus di gedung apa tuh? Di GOR namanya. Tapi saya kurang. Maksudnya di Taman Mini atau di Makassarnya? Stadion Makassar namanya. Stadion Makassar, Iya. bukan lingkungan di Taman Mini Indonesia Indah, bukan. situ. Di stadion ya. Stadion nama Makassar. Oke. Nama ajangnya namanya apa waktu itu? Apa? Ajangnya namanya apa? Ajangnya itu saya lupa sih Pak. Udah tahu. Tapi pencak silat ya. Iya, Tingkat tingkat Jabodetabek. SMA se-Jabotabek. Iya, Jabodetabek. Waktu itu prestasi terbesar kamu ya? Iya. Kamu sempat sempat berapa kali sih ikut dapat piala itu, berapa kali? Kalau di Sekali ya? MAN itu saya cuma sekali doang. Karena Sekali. saya ikut silat dulu tuh pas Kelas kelas 2 11. ya? Iya. Kelas 11 Ah, ya. karena sedikit cerita ya Pak ya. Boleh? Sedikit cerita saya tentang Oke. pencak silat. Dulu saya pernah ikut Pekan Olahraga Daerah Bekasi itu tahun 2018. Nah, di mana itu di pokoknya se-Bekasi Cikarang kayak gitu. Oh. Itu di Stadion Wibawa Mukti. Nah, jadi saya tuh dibilangin sama guru silat saya saya lomba Waktu tuh di SMP SMP? saya, SMP. SMP apa Ini tuh? SMP di Babelan pokoknya Pak. Oh, Saya nggak oke, bisa swasta nyebut ya, Islam ya? Bukan, negeri, Oh, negeri ya, terus? negeri di Babelan. Hmm. Nah, terus saya tuh ikut lombakan kan. Nah, pas saya udah berlatih-latih, pas hari hanya saya mau lihat bagannya Pak. Dan ternyata itu berat saya tuh kelebihan. Oh, oke. Kelebihan. Jadi guru silat saya tuh bilangnya beratnya tuh untuk di kelas saya tuh ya, kalau nggak salah saya kelas H, kelas paling tinggi berat badannya. Itu di antara 75 ke atas, tak terbilang segitu. Pas saya cek di bagannya, ternyata itu 71 sampai 75 kilo. Nah, Oh. kebetulan berat badan saya itu waktu itu 80. Ush, iya. Terus itu saya sedikit kecewa Pak sama guru saya, dan saya hari itu juga saya langsung turunin berat badan, dan alhamdulillah sehari saya tuh sampai 4 kilo turun Pak. Nah, cuma besoknya saya mau tanding, jadi saya masih kurang 1 kilo. Di situ saya udah nggak bisa lagi untuk turunin berat badan karena udah sangat capek Pak. Sehari Udah apa? sangat capek. Sangat capek. Iya. Sehari 4 kilo. Sehari 4 kilo. Nah, jadi saya dari Kamu ngapain aja 4 kilo itu sehari itu? bangun subuh tuh langsung olahraga Pak. Heeh. Olahraga kayak naik turun trotoar, terus push up, sit up, bolak balik kayak gitu. Sehari pokoknya saya sama sekali nggak makan. Iya, demi 4 itu kilo. perjuangan Pak. 76. Kamu berarti 80. Iya, 80. 80 Ah, jadinya 79, turun 80 berapa? lah. Jadi saya terakhir tuh 76. 76. 1 Pas kilo lagi ya? Iya, saya nggak kuat. Dan saya tuh Ya akhirnya tetap nggak bisa. iya nggak bisa. Saya sempat agak kecewa sih kan, karena pas itu guru saya bilangnya itu 75 ke atas. Jadi saya santai aja Pak. Pas saya lihat bagan ternyata 71 sampai 75. Iya, tapi kekecewaan kamu jangan juga. Iya, jadi saya sempat Ya, vakum cuma dulu. mungkin menyayangkan ya. Iya, sempat vakum dulu Pak. Misinformasi, ada satu informasi yang salah. Iya. 75 Makanya sampai sempat vakum dulu. Oh, 75 ke atas. Iya, 75 ke atas. Makanya saya sempat vakum dulu setahun pas di MAN 21 tuh. Oh, itu kelas 3 dong. Ya kelas 3, pas kelas 3. Kelas 3 kamu diikutkan, diajak lomba Iya. itu. Itu acara resmi dari pemerintah deh, Kemendikbud. Kemendikbora. Ya, resmi banget dari pemerintah. Dan itu mewakili. Kalau ikut silatnya apa tuh? Masih seperti ini apa? Sama atau silatnya itu salah satu perguruan. Setia Hati atau beda perguruan? Kalau di MAN 21 kan namanya tuh Tapak Suci. Tapak Suci, nggak apa-apa kita Kalau sebut di Tapak SMP Suci. saya dulu adalah pokoknya. Saya nggak bisa nyebut soalnya. Satria Nusantara. Oh, lain lagi ya. Oh, Satria Nusantara ya. Tapi Itu dari ya? dalam itu saya pas kelas di MAN 21 saya ingin mencoba lagi Pak. Jadi Pak
Dan alhamdulillah di MAN 21 saya pas lomba di Stadion Makassar itu menang Pak, juara satu. Iya, tapi dulu waktu di Mando satu itu ada ukur badan juga ya, berat badan. Iya, Kategori ya nih istilahnya kalau kategori dalam ya kategori katanya. kategori kalau dalam silat-silat itu apa aja sih kategorinya tuh? Biasanya tuh Katakanlah gini misalnya dari SMP sampai SMA itu kategorinya kilo-kiloan. iya, kalau SMP bagian SMP, kalau SMA SMA. Oke, enggak kan gua ada kategori juga. Kalau misalnya Jadi kategori itu kayak A B C D H, berarti nggak lihat umur dong. sesuai itu Pak, sesuai Berat kelas dia. Kelas SMP SMP SMP, SMA, SMA. SMA. Oke, kalau SMA deh, SMA dulu. SMA itu kategorinya apa aja? Berapa kilo sampai berapa kilo SMA tuh sama aja. dan seterusnya. Kelipatan 5 kilo kelipatan. Kemarin kalau yang di SMA di kita kategorinya apa aja? Oh, saya tuh kelas terakhir I. Yang paling berat ya? Iya, paling berat. Karena Paling pas berat. saya kelas 11 Jadi tuh berapa? Kamu tuh kategori berapa? 75 sampai enggak atau berapa? 80 75 ke atas. 75 ke atas. Iya, 75 ke Berarti atas. ada kategori di bawahnya apa? Kategori di bawah tuh kalau saya nggak 70 salah sampai ya, 75, bukan? iya 70 75. Heeh. Itu kalau saya tuh kelas I, kelas paling akhir. Berarti ada A dong. A, B, Iya, C, dari D. A B C D H I. Yang AA itu mungkin SD kali ya, SD SMP gitu Enggak. ya. H tetap dari A itu kan sesuai jenjang pendidikan Pak. Kalau SD antar SD semua, kalau SMP antar SMP semua, kalau SMA antar SMA semua. Enggak, kalau misalnya SMA juga ada A gitu. Iya, ada A, B, C gitu. A itu B. A berapa kilo? A itu kalau nggak salah ya 40 sampai Nggak 45. Enggak hafal detailnya ya, enggak Iya, hafal ya. nggak Tapi boleh. tapi Itu ada A juga. ada. A. Di SMP juga pun ada sama beratnya dari 40 sampai 45. Kalau A Oh, itu. bukannya yang A itu nanti A sampai D namanya SD, ntar Enggak. D sampai apa gitu baru SMP Enggak gitu. kayak gitu, bukan. Pokoknya di SD juga ada A B C Iya, sampai I gitu. Kalau Tapi kan nggak mungkin sampai I gitu. kalau SD saya kurang tahu, soalnya saya SD belum. Kalau SMP deh, kalau SMP Iya, kalau SMP sama A B C D H. gitu ya. Iya. Berarti kalau teman-teman kamu kemarin ikut itu beratnya adalah yang di bawah kamu berarti 70 sampai 75. Iya. Ntar ada 65 sampai 70 Iya, gitu. sesuai berat badan personal Pak. Pokoknya selisih 5 itu ya. Masih 5. Itu ya ternyata. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi ternyata begitu ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan berat ya. Karena juara ini kan juga Big body. lumayan ya. Sekarang berapa kilo nih jujur-jujur aja nih. Sekarang berapa kilo kamu? Aduh, kalau jujuran nih Pak ya. Kayaknya berat kamu deh daripada Pak Arif. Iya, sekarang tuh saya tuh 100 kayaknya. 100? Iya, 100 berapa? 103 terakhir saya nimbang. 3 ya Allah Pak Arif. Pak Arif berapa ya Pak Arif? Pak Arif berapa, aja. Pak? Ya sekitar 60 lah paling deh sekitar itu ya. Wah, nggak bener kayaknya nih sih. Percaya kamu ya. Aduh. 60 lah, agak lebih dikit lah. Agak mepet-mepet. Tadinya saya nggak segini Pak, cuma gara-gara corona ya di rumah mulu jadi. Ya ngapain kayak kamu barbel gitu atau apa gitu, Iya. angkat-angkat barbel. Sekarang saya lagi program gym sih Pak. Ya itu ya, saya kira satu PR juga ya buat kita ya teman-teman dan juga seluruh Civitas ya. Karena soal berat badan itu penting juga, jaga kesehatan. Iya, juga jaga ya. kesehatan benar Pak sekali. Arif juga nggak mau seperti ini terus, Jora juga pasti nggak mau ya, nggak pede juga, nggak enak juga, berat, sholat susah. Ya Allah ya, ini ganggu sekali. Tapi memang kita solusinya gimana ya? Warteg di mana-mana soalnya ya. Iya, banyak Maksud buat makanan. Anda? Menggoda sekali Pak. Aduh ya, oke. Itu tadi tentang kategori-kategori ya di dunia persilatan. Jadi Jora selama di Mando 1 hanya satu Iya, karena sekali. satu Soalnya, kejuaraan yang diikutin. iya, itu tahun 2019 akhir Pak, kan. 2019 Iya, 2019. 2019 Itu bulan Oktober. kita corona tahun berapa? Corona tuh tahun 2020 kalau nggak salah. 2020 ya. Jadi kamu nggak ngalamin corona ya? Saya ngalamin. Saya Oh akhir ya. Kamu tuh 2020 ngalamin di sini dong. saya ngalamin sini. Cuma kan saya tuh kelas 11, jadi kelas 12 tuh mau ngadain kayak ujian. Kamu angkatannya Melva? Enggak kan? Melva tuh di bawah saya. Oh. Saya di bawah Melva. Kamu bawahnya Melva? Iya. Melva tuh sama itu. Enggak. Corona pertama kali yang kamu kelas 3. Corona pertama itu kamu kelas 3. Kelas 11. Kamu corona Kelas malah 11 kelas 11. semester 2.
Oh, kamu yang lulus lulus gitu aja ya? Iya, lulus gitu aja. Maksud Anda ya, Aduh, enak gimana tuh Pak? banget Lulus ya gitu lulus aja gitu Pak? ya. Ah, nggak ada ujian nasional, Gak ada nggak ujian ada ini nasional. ya. Generasi lulus lulus aja Ya, gitu ya. jadi ya di rumah cuma Iya, ngerjain tugas. nggak ada perpisahan ya. Iya. Tidur-tidur Kamu nggak tiba-tiba pengen lulus. mengucapkan terima kasih sama guru-guru bisa kayak gitu? Kenapa sih nggak ada perpisahan? Iya, sebenarnya banyak juga sih dari angkatan saya nanya ke saya kan. Ya Eh, sekedar ucapan kata aja, assalamualaikum bareng-bareng. Terima kasih Bapak Ibu oh ya, guru kan terima gitu kasih tuh. kepada Bapak Ibu guru yang Bukan maksudnya pas pas itu diadain maksudnya kenapa nggak ngadain gitu oh iya. perpisahan? Ya, Pak, Iya, Ibu guru. sekedar misalnya datang ke sekolah bareng-bareng ucapin terima kasih Bu Bay gitu. Kayaknya nggak ada. Gak Sebentar, ada. kamu tuh angkatan sama si siapa di Keriting itu siapa? Oh, Kiting namanya ya. Kiting satu angkatan. Itu Kiting satu di atas saya. Jadi dia tuh kakak kelas. Kiting masa angkat kelas bukan satu angkatan sama kamu. Kakak kelas dia. Kakak kelas ya. Kakak kelas. Iya kan yang Sama kalau Kiting angkatan sama si oh Kiting itu sama angkatannya si Rafli. Melva. Ya, sama Rafli ketua Iya, OSIS iya. itu. Ini Sama kenapa ngomongin Dennis. Melva ya? Tuh, Melva. Kenapa ngomongin Melva ya? Jangan disebar nih, rahasia. Ada apa? Oke, jadi kejuaraan kamu adalah sekali itu aja ya? Iya, karena pas 2020 kan corona, jadi sama sekali tuh kan off semua kan dari Mm-mm. pemerintah juga. Tapi sebelum-sebelumnya bisa diceritain nggak yang ada Oh, apa ya tadi kelas atau waktu yang kamu kelas 10 itu kamu ingat nggak prestasi apa yang didapat ya pada waktu oh itu? ya, dulu pernah pada namanya tuh Madrasah Aliyah Leadership Bootcamp 4.0. Ulangi coba. Madrasah Aliyah Leadership Bootcamp 4.0 4.0 Iya. diadain di hotel di Bogor. tapi kamu nggak ikut ya? Saya ikut. Kamu ikut Saya mewakili Mando 1. Itu malah mewakili tapi nggak lomba ya cuma lomba, Pak. lomba juga. Lomba nginep 3 hari 2 malam di hotel Hotel di Bogor. Bogor. Hotel apa namanya? Hotel Agria bintang 4. Hotel Alia, Agria. Agria. Iya. Di Ya. Tajur, Pak. Tajur. Mm-mm. Jadi Terus itu perlombaannya diadain oleh XL Aksiata dan Kementerian Agama. XL Aksiata dan Kementerian Agama. Berarti yang penyelenggara utamanya adalah Kementerian Agama Iya, itu sama ya. XL. Berapa Sponsor hari ya. itu acaranya? Untuk Itu acara nginep kan, camp kan berarti nginep iya, kan? nginep, Pak. Berapa hari di situ? 3 hari 2 malam. Tanding di sana. Jadi itu bukan kira kayak pola pikir kita gimana mengolah digital di zaman era sekarang kan era 4.0 tuh. Oh. Jadi siswa itu dibekali gimana cara untuk berteknologi. Jadi itu juga selain teknologi juga kita diajarkan untuk menjadi pemimpin. Gimana sih jadi pemimpin? Enggak, silatnya di mana? Itu bukan silat, Pak. Oh, bukan silat. Bukan silat. Yang bukannya kayak yang kaitannya nggak ada silat itu. Itu Nggak ada Pak, silatnya di situ. nggak ada. Nggak ada Jadi- fisiknya. nggak ada. Jadi Itu itu untuk pola pikir, Pak. oh, pola pikir. Enggak maksud Pak Arif prestasi di dalam kegiatan Oh, punya silat. di ekskul di apa di silat di Man 21 itu Hmm? ketika kamu di kelas 10 nggak ikut kelas 10 tuh waktu itu ikut apa ya maksudnya kakak kelasnya tuh ikut apa atau menang apa kamu kan Untuk di silat gitu ya, Pak ya. Heeh, ada nggak Untuk silat saya kayaknya tiap tahun dapat deh kalau silat itu. ya untuk orang apa teman-teman silat lain mungkin ada karena kan saya sempat silat tuh off dulu setahun itu. Mm-mm. Iya yang ketika ke 10 kan kamu nggak ikut kan Enggak. tapi kan kita pernah dengar dia dapat apa gitu ya Oh ya untuk silat yang lainnya. Oh ya banyak, Pak, ada JKTC sih. apa JKTC. JKTC Nah, JKTC kepanjangan dari apa? Jakarta apa gitu di biasa di UNJ. Training center kali ya mungkin ya atau Iya. apa ya. Nanti mungkin sesinya kita akan tambah dalam artian mungkin kita juga dengan Pak Dedi atau juga dengan beberapa anggota silat yang lain. Tapi oke lah, kita sudah ngomongin tentang tadi prestasi ya, berkaitan prestasi. Kemudian kalau ekskul di Man 21 tentang silat itu sendiri, apa sih yang jadi rahasia atau apa yang disampaikan oleh pembina atau dalam ini Pak Dedi? Ya, halo Pak Dedi. Halo, Pak Dedi. Apa yang disampaikan Pak Dedi sehingga kayaknya kalau kita bicara tentang silat ini kayaknya komitmennya tinggi sekali sehingga selalu meraih atau menggapai
piala gitu. Apa sih inti yang disampaikan sama Pak Dedi itu? Kalau Pak Dedi itu kalau di saat kita latihan itu dia keras Pak. Oh, Ah, kerasnya gimana maksudnya? keras dalam arti kita tuh kayak bener-bener harus bener latihan, nggak boleh kayak ketawa atau nggak main-main bercanda. Tapi misalkan udah selesai latihan dia langsung bisa lagi buru-buru gitu Pak. Hmm. Selain keras gimana? Itu juga Keras yang bentuk, oke, bentuk keras yang lain apa? tuh lain itu juga fisik ya Pak. Fisik Ya ya. lumayan lah. Fisik juga. Pernah juga naik di tangga-tangga gitu ya? Oh iya Pernah turun nggak? tangga. Jadi itu biasanya Itu buat apa itu? itu juga untuk ngelatih daya tahan tubuh Pak. Kan kalau Daya kita tahan. tanding tuh otomatis Pernafasan juga kali. pernapasan Pak. Ya, Daya tahan tubuh daya gitu. tahan tubuh. Sama itu Tapi juga sekarang saya Pak Arif nggak pernah lihat apa lari-lari di tangga itu. Pak Arif udah nggak pernah ya lihat. kan karena ini kan masih corona ya Pak. Oh, corona. Iya. Jadi Tapi mungkin muter-muter di. muter-muter jadi sekarang nggak naik turun ke atas, muter-muter di lapangan Oke. aja. Gitu. Berikutnya adalah ini ya, kesulitannya kalau misalnya kita ikut pencak silat itu kesulitannya di mana sih? Kalau kita ikut di silat di Mando 1 itu, Eksul. Kesulitan Kesulitannya apa? menurut saya gak ada kesulitan sih Pak. Sulit itu karena tidak ada kemauan Pak. Yang penting kemauan dulu Iya, ya. karena jika dalam diri kita tuh ada kemauan, otomatis kita harus Bisa ya. coba untuk bisa. Enggak, gitu, maksud Pak. Pak Arif kadang-kadang kan gerakannya kan susah barangkali. Oh, untuk gerakan ya Pak. Kadang-kadang maksudnya kalau yang buat seni itu kan harus gini-gini gerakan kayaknya indah bener gitu kalau paling lihat tuh. Iya, itu Juga jadi itu susah nggak itu ngapalin itu? itu menurut saya pribadi ya, itu susah Pak. Susah. Iya, karena Berarti ada kesulitannya dong. iya kan Kalau buat seni ya, iya seni. Soalnya bidang saya kan bidang fighting Pak, bukan Fighting. kesenian. Jadi senian ada buat kesenian aja. oh, fighting, jadi yang sulit itu adalah ketika belajar pencak silat itu di seninya ya. Oh, seni malah susah kan bukannya gampang. Juga harus menghafal gerakan juga Pak. Gampang buat orang-orang yang suka gerakan Iya. itu ya, Kan kesenian. tuh ada temponya gimana harus cepet, gimana harus dilambatin. Pak Didi gerakannya. lentur sekali tuh Pak Didi. Gimana Apa? triknya supaya mendapatkan lentur badan itu gimana caranya? Itu berlatih Pak menurut saya tiap hari tuh kayak gitu. Saya mau pertandingan tuh harus tiap hari supaya di dalam otak tuh menghafal gimana tuh gerakannya supaya elegan gitu loh Pak. Dia harus pakai musik kah atau Enggak pakai musik. nggak pakai musik? Ah. Begini, kalau soal gerakan-gerakan atau katakanlah misalnya jurus itu harus benar-benar dihafal atau memang karena refleks aja? Harus Pokoknya gini loh, maksudnya gerakan-gerakan di silat ini kan banyak banget itu. Itu harus dihafal atau gimana tuh? Ada nggak semacam buku panduan gitu? Ada nggak? ada Pak, Ada. ada. Itu kalau silat tuh jurus 1 sampai 12 kalau nggak salah itu. Jurus 1 sampai 12. 12. Ah. Selain itu juga ada Maksudnya bukunya dikasih juga ada? Enggak ya? enggak Nggak pakai ada. buku. Oke. Setiap perguruan juga ada sih. Iya, gitu ya, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta ya, dimanapun Anda berada. Obrolan kita berkaitan, ya obrolan kita hari ini berkaitan dengan pencak silat ya, pencak Iya. silat, dan ini tentu menjadi satu olahraga atau ekskul yang tantangannya luar biasa. Tantangan Tapi Pak. begini, kalau misalnya berkaitan dengan pendaftaran misalnya, awal-awal kan biasanya juga tuh sempat banyak yang daftar tuh sampai 20 mungkin ya, atau lebih bahkan ya. Iya, Kenapa itu mengalami penurunan itu kenapa? untuk awal emang biasa sih banyak Pak. Umumnya Sampai- begitulah, iya, apapun umum lah. ekskul begitu Apapun ya. ekskul ya. Tapi ekskul paling banyak berapa orang kemarin? Sempat yang daftar dulu, Sekitar belasan lah, hampir 20 kalau salah. 20-an ya. Ya, Tapi akhirnya yang bertahan kan sekitar 5 atau 5 sekitar atau 10 orang kan. dari 10 orang. Karena itu ada sebutan seleksi alam Pak. Seleksi alam. Sama ya, semua ya. Iya. Semua ekskul menurut Pak Arif hampir semuanya sama, pasti mengalami kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana cara menjaga tetap mereka itu tetap bisa bertahan dan berlatih dengan konsisten, rutin, itu gimana caranya? Ini maksud saya bisa menjadi pelajaran buat ekskul-ekskul yang Oh lain ya, juga. oke, Ini kan siap, ya. kayak musik atau apapun begitulah ya. Itu gimana bisa konsisten? Kalau pramuka kan jelas ya, karena wajib kan. Iya wajib. Ya wajib hadir semua gitu kan. Tapi kalau buat ekskul yang lain kan perlu juga ini ya pelajaran. Apa? Kiatnya apa nih? Awal sih kita tuh harus pertama tuh membangun kekeluargaan Pak.
kan jadi misalkan anggota silat itu, jadi kita harus bangun keluargaan gimana untuk dia nyaman dulu pak. Otomatis kalau dia udah nyaman itu bakalan betah pak gitu. Kekeluargaan ya. Kekeluargaan Oke, awal baru mau tuh tanya nih, perguruannya apa tadi? perguruan di Mando satu Tapak Suci Tapak Suci. ya. Bisa ada nggak penjelasan secara apa ya, historis atau penjelasan singkat yang disampaikan oleh Pak Dedi, barangkali ada nggak berkaitan dengan Tapak Suci ini tujuannya ini atau lambangnya ini atau gambarnya apa, ada nggak kayak gitu-gitu? Penjelasannya dikit ada nggak? Kalau semboyan Tapak Suci itu dengan iman dan takwa. Itu apanya? Logo? Semboyan tuh apa gitu. Semboyan ya. Oke, semboyan. Dengan iman dan takwa kita akan menjadi kuat. Dengan iman Ya, dan takwa kita akan menjadi kuat. kuat. Gitu, Itu ada di kurang tulisan lebihnya. atau di mana tuh? Di mana tuh? Di Ada tulisan, nggak? Pak, ada. Ditempel? Coba cari aja Tapak Suci semboyannya ada dengan Iya, iman dan artinya takwa. di baju itu Ada biasanya. nempel. Ada. Gambarnya apa kalau ini tapak ya? Iya. Tapak. Tapak suci. Kan juga banyak ya perguruan-perguruan itu yang memang secara penamaan dan kemudian prakteknya itu beda. Ada yang fisik, ada yang juga kebatinan. Kalau di Tapak Suci ada diajarkan tentang berkaitan dengan batin gitu, ada nggak? Mungkin ada pak. Itu untuk jenjang yang lebih tinggi pak. Iya, iya, itu artinya kan kayak misalkan apa ya? Kalau Satria Nusantara kan dia lewat pernapasan ya. Ya, Pertama pernapasan, tapi dulu ada juga beberapa perguruan pencak silat yang memang murni dia gerakan batin. Saya nggak tahu walau alam itu benar apa enggak ya, ada apa waktu ilmu kekuatan kanuragan atau panggil gimana? roh ada nggak di Mandua satu itu? Enggak pak. Di Tapak Suci nggak ada ya? Enggak ada. Tapak Suci itu sebenarnya dia dari Muhammadiyah pak. Muhammadiyah. Ah, Muhammadiyah kan anti bid'ah ya. iya. Tapi kita nggak ngomong itu Iya, ya. ngomong itu. Itu dulu lah, itu dulu ya. Hmm. Tapi kalau misalnya kita bandingkan secara apa ya? Secara keorganisasian, kalau di NU itu kan ada namanya apa itu? Nusantara apa tuh? Apa ya? Apa itu pencak silat Ini punya juga ada NU pencak ya? silatnya. Dia warna Pagar Nusa kalau nggak salah. Pagar Nusa benar ya? Ya, Pagar Nusa kalau nggak salah. Itu di Itu NU. kan juga ada kecenderungan apa yang namanya ditusuk tidak mempan, itu kan ada ya. Kalau di Tapak Suci nggak ada ya. Mungkin ada tuh next level mungkin Next pak. level ya. Tapi intinya itu kan ada, itu kan juga tradisi Nusantara itu. Iya Nusantara. Ya, kalaupun ada ya mungkin ada sebagian yang mengembangkan itu ya. Ada yang memang gerakan-gerakan murni ya. Murni. Kayak Satria Nusantara itu kan pernapasan murni. Tapi juga ada yang misalnya menggunakan kekuatan olah batin, wirid misalnya juga itu ada Ada ya, Kak, di beberapa perguruan. Ya. kanuragan. Tapi di Man 21 Tapak Suci nggak ada itu ya. Enggak ada kalau di Nggak ada. Yang penting Tapak lebih ke olahraga dan kemudian Iya, prestasi. prestasi sih pak. Gitu ya. Kan biar membawa nama Mando satu juga begitu. Oke, mantap-mantap juga seluruh Civitas Akademika Man 21 Jakarta. Kita masih di acara kita yang ngobrol-ngobrol santai di sore hari, tepatnya di saat Bapak dan Ibu guru pada nggak ada di ruang guru ya, kita manfaatkan. Mohon izin sama Pak Asam sama Bapak dan Ibu guru yang lainnya ya, kita memanfaatkan ruang ini untuk ya sekedar ngobrol lah tentang Man 21 dari satu sisi, dari satu perspektif ya, yang Iya benar. yang tentu saja perspektifnya adalah perspektif dari bintang tamu. Terima kasih Zuhra yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu Pak Arief coba ingin sampaikan satu pertanyaan lagi atau beberapa barangkali yang dikembangkan ya, yaitu tentang kelanjutan ya, atau dalam waktu dekat ini apa yang sedang dan akan dilakukan dari ya sebagai alumni, apa keterlibatan alumni dalam pencak silat di Man 21 Jakarta. Oh ya kebetulan tuh kemarin hari Minggu kemarin ya, itu siswa kelas 12 dan yang kelas 11 itu lomba online pak. Lomba online. Kategorinya apa aja yang dilombakan? Itu kategorinya kesenian pak. Oh kesenian Iya, doang. Kesenian. Kalau fighting nggak ada? Nggak ada. Belum. Ya, belum. karena memang masa pandemi ya. Iya jadi Oke. itu juga online pak, jadi kita ngerekam. Ya. Nanti Terus? kirim rekamannya dikasih ke Oh, panitia kayak gitu. Jadi itu kategorinya seni. Kesenian. Seni doang itu tingkat apa?
tingkat SMA pasti ya. SMA pasti. SMA SMA Man sederajat lah. se Se-Jakarta. Jakarta ya. Yang ikut siapa aja selain Man 21? Kalau Man 21 kesenian itu ada 4 orang. Enggak, maksudnya SMA mana aja yang ikut? Ada kabar nggak dari? Aduh, saya kurang tahu ya. Tapi untuk siswa Tapi kemarin yang ikut oke, yang Oh ya, ikut berarti ya. untuk Yang siswa ikut ya. siapa aja yang kemarin? ada 4. Hmm. Nah, yang pertama ada Ilham. Ilham tuh yang kecil Ilham itu ya. tuh kelas 12 dia. 12 Mia Saya ya. kurang Terus tahu deh untuk iya. kelasnya, Pak. Oke, Ilham Ada terus Ilham, Halimah. Halimah yang Halimah anak IPA. yang putih ya? Bukan. Dia dulu OSIS mantannya. OSIS, oke. Terus Terus ada Eva. Eva yang putih. Bukan. Eva enggak sih, Pak. Iya, Aduh, terus aduh. siapa lagi? Atau lagi Cowoknya kayaknya ada satu lagi. cowoknya ada satu lagi. Ini Ada ya, pokoknya 4 ya. 4 orang saya lupa. Terus gimana kemarin Dean, prosesnya? yang terakhir Dean namanya. Dean, Dean, cowok. cowok, Pak. Oke. Iya. Iya. Jadi Terus? 2 cowok, 2 perempuan. Begitu. Oke, terus hasilnya? Hasilnya Juara kan kemarin kan ya? Dapat juara kan? Yang Nyabet juara ya? yang menyabet juara itu tuh pas perlombaan yang sebelum ini dapat. Cuma sekarang itu hasilnya belum ada, Pak. Yang mana? Yang kemarin Yang itu Bang? kemarin, pas hari Minggu kemarin nih, Minggu kemarin tanggal berapa ya? Saya lupa. Itu hasilnya belum keluar. Belum keluar. Kapan keluarnya? Kurang tahu, Pak, saya, Pak. Mungkin Nanti Pak Dedi biasanya- mungkin kasih tahu. Oh ya. Oh, belum ada hasilnya ya? Belum ada hasilnya. Kalau yang kemarin tuh dapat apa tuh? Kalau kemarin tuh kalau Yang salah sebelum-sebelumnya maksudnya. seni juga sih, sekarang soalnya lagi zaman gini jadi banyakan seni, Pak. Juara kan? Juara apa tuh Juara. kemarin? Juara 1 ada kayaknya. Juara 1 Ya, sama 2 ada. sama 2. Juara favorit ya? Bukan. Bukan ya pasti, Pak. Oh, kemarin pialanya itu atau bukan? Itu kalau nggak salah ya pialanya ya. Ada di sini kok ya. Mungkin. Oke, jadi dalam waktu dekat ini gitu ya. Artinya di tahun-tahun 2002 atau 2020 ya. 21 ya. 22 sekarang, Pak. 22. Lokal lombanya 21 ya waktu kemarin ya? Ya, 21 ya. lomba yang sebelum ini tuh tahun 2021 ya. Sekarang 22. 2022. Kalau 22 belum ada pengumuman ya. Iya nih, semoga dari awal tahun ini bisa membanggakan lah ada Oke. hasilnya. Terus Gitu. kalau keterlibatan alumni itu gimana sih kalau dalam latihan-latihan itu, sesi-sesi latihan? Untuk pelibatan alumni itu Memang sengaja itu diminta? sengaja buat membantu kan. Misalkan Memang diminta atau memang kita datang sendiri atau gimana? ada saatnya kita diminta untuk datang, ada untuk inisiatif lah. Inisiatif. Selain diminta juga ada inisiatif. Tapi emang kehadiran alumni itu penting sekali ya? Penting sih. Penting ya? Penting. Untuk ngelatih juga, membantu-bantu pasti Melatih, penting kan? Untuk sharing juga kan. Sharing juga. Kasih semangat. Tapi Pak Arif tidak pernah lihat satu sosok lagi yang biasa di pencaksilat tuh. Siapa tuh? Rangga. Ocit. Kemarin nggak lihat Ocit. Ocit betul ya? Ocit datang kemarin. Ada emang Pak Arif nggak ngelihat kemarin? Ada Ocit? hari Minggu kemarin dia ada. Tapi kadang-kadang jarang, malah sering lihat kamu Kang. Ya Ocit dia biasanya di dalam sih dia. Dalam kemarin kan juga lagi ngetek video Oh kan. iya, malah yang edit dia ya? Iya. Oh, salah. Oh iya. Halo Ocit. Halo Ocit. Kemarin nggak ngelihat Pak Arif soalnya ya. Makanya kalau datang ya sinilah ke ruang guru juga ya, biar lihat Pak Arif dan juga teman-teman semua ya. Ya main-main Oke, apa ya. selain itu apa? Keterlibatan alumni ya. Alumni apa? Pencaksilat. Badan dalam silat ini Pak. Dia ngelatih aja, Ngelatih atau motivasi ya. Latih motivasi. Latih motivasi untuk adik-adik lah, untuk supaya lebih bagus dari alumni sebelumnya gitu. Prestasinya lebih bagus gitu Pak. Iya, saya kira juga harus ditularkan ya Larkan. kepada ekskul yang lain. Terutama musik ya. Aduh, Musik banget alumninya nggak jalan dan ekskulnya juga kurang. Waduh, ngakuin Pak Arif sekarang. Begitu Iya, pentingnya- karena juga alumni itu penting. Misalnya dihadirkan sosok alumni ya untuk ya ikut juga nyanyi kalau musik ya. Kalau di pencaksilat kan jelas kasih motivasi, ikut buat ngelatih. ngajar. Yang saya latih. perhatikan itu yang aktif alumni itu adalah silat sama paskibra ya. Iya, Paskibra kelihatan aktif si Halimah atau siapa itu? Paskibra kebetulan saya juga paskibra sih Pak. Iya, itu sering melihat alumni. Wah, alumni jalan. Artinya ngasih motivasi, membantu juga, meringankan pembina juga. Kalau pembina sendiri juga
repot sekali ya untuk Iya, iya, benar bisa sekali, Pak. mengaktifkan satu ekskul ya. Jadi tentu ini inspirasi bagi teman-teman semua ya di dalam ya keberlangsungan MAN 21 Jakarta, terutama adalah ekskulnya, dan mudahan juga memberikan satu suntikan yang produktif ya bagi ekskulnya masing-masing. Terutama di sini adalah ekskul pencak silat. Kalau Okcit sekarang di mana dia? Ocit tuh di Telkom kalau nggak salah deh. Telkom. Iya, Telkom. Tapi dia aktif juga di silat masih aktif. Masih aktif Kita tanya Jora dulu dong. Kamu masih aktif apa enggak? untuk silat ya. Nah, kayaknya berhenti deh. Untuk silat saya stop, Pak. Stop dulu. Iya. Ada melanjutkan apa enggak? Mestinya Iya. melanjutkan ya Iya. harusnya ya. Tapi nggak apa-apa Tapi ya, saya namanya bantu-bantu juga. di si mana aja sih. Sekarang aktif di mana sekarang berarti kamu? Dalam silat atau gimana? Di kegiatan, bukan silat apa aja? Kegiatan ya. Saya sekarang aktif, saya lagi ngebangun ya. Namanya tuh YouTube saya, channel juga. Apa? YouTube channel. Oh, YouTube Waduh. channel. Wah, ini mau nyaingin Pak Arif ini kayaknya ya. Teman-teman dan juga Civitas Akademika. Coba Jora jelaskan dulu kamu kuliah di mana, aktivitasnya apa, rangkumannya gimana coba. Oke, Ringkas-ringkas saja. jadi saya kuliah sekarang di Universitas Bakri, itu letaknya di Kuningan. Nah, saya juga jurusan ilmu komunikasi. Kegiatan saya tuh sekarang sebagai mahasiswa, dan saya juga hobi saya nih ya. Hobi saya juga itu sebagai bikers. Jadi hobi saya juga, saya ingin nyusun namanya tuh tentang YouTube channel saya. Bakersnya itu atas nama apa itu? Ada Bakers. kelompoknya atau Iya, enggak ada kelompok? Alhamdulillah saya sekarang ngetuain 2 tim. Dua tim. Iya, saya ketua Dua saya ketua klub. Ya, 2 klub lah. Satu klub apa? Sebutannya tim, Pak. Tim. Tim. Oh, oke, Ada rahasia. 2. Yang pertama itu saya ngebangun tahun 2021 awal bulan Februari, namanya Summer Fun. Apa? Summer Fun. Jadi Sambat Fun. Tadi katanya suruh nggak nyebut. apa? Tim. Iya, tim Summer Fun namanya. Klub kan? Tim. Tim bukan Summer klub. Fun, ya. Bukan klub. Bukan klub. Kenapa enggak disebut klub? Klub identik dengan apa ya? Beda aja gitu maksud saya. Oh, gitu. Tim ya. Kalau Kan biasanya kan umumnya disebutnya klub ya. klub motor ya. Apa gitu, fans club. Wah, gitu. Iya. Barcelona. Jadi kalau motor Fans Club. biasanya itu itu namanya- lain ya. Mungkin Iya. maksudnya tuh misalnya Karawang Fans Club Hmm. atau apa itu nama Yamaha Fans Club gitu-gitu. Kamu Kalau nggak pakai di klub, motor biasanya tim aja. tim. Ya. Tim namanya Summer Fun, itu dibangun pada bulan Februari tahun 2021. Oh, Nah, pandemi dong. apa? Saat pandemi kemarin. Oh, yang kemarin sempat jalan-jalan itu yang ketemu Pak Arif ya Iya, di Modern. Pasar Modern ya itu. Itu dalam rangka Itu apa? 17 dalam- Agustus atau apa? Iya, kemarin? 17 Agustusan. Oh, itu apa? Itu namanya. Itu grup itu Itu jadi itu gabungan, Pak. Oh, itu Kalau kebanyakan kemarin banget itu ya, itu pada 17 Agustus tuh itu gabungan dari tapi beberapa tim. yang itu kan kadang-kadang sering juga disebut sebagai apa ya? Kumpulan-kumpulan yang dianggap sebagai apa sih? Motor-motor gitu, geng motor segala macam. Oh, Itu iya. ada kesan-kesan kayak itu gimana tuh nanggepinnya? Oh ya, untuk geng motor sama tim motor tuh kayak beda, Pak. Kan kalau geng motor terkesan seperti kayak berandalan gitu kan. Heeh. Kalau tim-tim motor tuh Tapi kadang-kadang kesannya disamain gitu loh, sering disamain. iya, Iya nggak? makanya masyarakat salah di situ sih, Pak. Iya. Geng motor biasa kan kayak bawa senjata tajam atau enggak ngebegal gitu kan biasanya kan Ah. titiknya. Kalau ini lebih tepatnya kayak buat happy fun aja lah, ngisi Hmm. waktu luang di hari Minggu kayak gitu, Pak. Iya, iya, iya. Biasanya jalannya tiap hari apa? Atau Kalau tiap bulan dari sekali tim ada, sendiri atau sih apa? biasanya jalan tuh tiap hari Minggu pagi, Pak. Tiap minggu pagi. Start Perjalanan dari- paling ini jadi ngomongin tema tentang Dari dunia demo. motor ya. Tadi kan Iya. juga maksudnya biar selingannya ada tambahannya itulah ya. Iya, ada tambahan Eh, dikit. Oke, perjalanan yang paling jauh dari tim motor itu kemana? Kalau untuk tim motor Summer Fun sendiri paling jauh itu Bandung. ke Jogja. Jogja udah pernah? Iya. Berapa Cuma hari itu ke Jogja? diwakili sama teman saya 3 orang. 3 Ti- orang tim. Diwakilin maksudnya? Jadi saya nggak ikut. Jadi teman ada 3 orang dari Lah teman. kenapa kamu nggak ikut? Jadi saya tuh lagi nggak dibolehin sih, Pak. Hah? Belum dibolehin selalu jauh-jauh gitu. Lagi sakit apa gimana?
belum dibolehin sama orang tua. Atau Boleh jauh-jauh gitu iya, belum jauh. boleh. Juga Oke. kan motor juga sayang, Anak mama, anak papa, nggak sayang boleh bensin ya jauh-jauh. Pak. Jadi 3 orang teman saya Jadi itu, kamu kalau kamu sendiri paling jauh kemana? Jakarta doang. oh kalau pengen jauh dulu saya ke Anyar. Jadi itu bersama Obik namanya, Opik. Odot Biker Club. Oh, Jadi itu pakai klub itu. itu buat touring bawa bapak, touring bawa bapak itu. Nah, itu pakai klub. Iya, Bawa apa? bawa Kalau bapak. kamu nggak mau anti klub. Jadi bawa bapak itu juga baik Pak. Jadi dia tuh menyebarkan Al-Quran Pak. Oh. Iya, jadi Biker enggak, Bapak-bapak tuh maksudnya bapakmu. enggak saya masuk gitu ke klub bawa bapak. Oh. Jadi itu jadi Obik nih ya, Odot Bikers Club itu dari sampingan dari Odots, One Day One Juice. Oh, One Day One Juice. Oh iya. One Day One Kan Juice lagi kan mikir-mikir nih Odoc itu apaan? Kayaknya One pernah Day denger One ya. Juice. Kita juga punya Odoc dulu. Oh, Odoc juga. Ya. Odoc Bener juga. sama ya pengertiannya. Kan dari One Day Odots One. kan ada bapak yang suka berkendara atau apa, jadi itu dibikin namanya Obik, Odot Bikers Club. Oke. Jadi selain itu juga menyebarkan Al-Quran Pak Oke. di pelosok-pelosok. Bagus sekali ya kalau ada yang sampai motor-motor gitu tapi menyebarkan kebaikan, menyebarkan Al-Qur'an, menyebarkan ya Karena pesan-pesan baik lah ya. Iya, Pesan-pesan karena baik. motonya itu membumikan Al-Quran di Nusantara. Ya, kalau sampai ke situ oke, nggak ada masalah. Artinya kesan-kesannya yang negatif yang selama ini kita dengar itu ya otomatis berubah positif lah, ya jadi positif gitu. Iya Ya, Pak. demikian halnya juga teman-teman semua yang suka bikers ya maupun dunia permotoran ya. Ini temanya agak permotoran gitu sebagai tambahan ya. Ya silakan dikembangkan dan itu juga positif. Karena intinya adalah ya berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Iya. Itu kan kebaikan. Semua kebaikan Eh, memberikan sesuatu bagi orang lain, bercahaya untuk orang ya. Wah, itu istilahnya. karena Bercahaya untuk orang. sebaik-baiknya manusia adalah berguna untuk orang lain Pak. Iya, anfa'uhum linnas ya. Khairun nas ya. Khairun nas anfa'uhum Nas. linnas. Gitu ya, Mas Zora. Ya Terima juga kasih sekali. sedikit Pak. sudah- Apa? Ada yang mau sampaikan lagi apa? Tanggal 6 Februari nih dari tim saya itu namanya tim KBP ingin mengadakan bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang tidak beruntung dalam hal ekonomi. Itu 6 Februari 6 Februari. di Di saya akan bagi-bagi itu hari Minggu tanggal 6. maksudnya itu satu tempat atau nyebarin kayak nyebarin Nyebar. Al-Qur'an tadi? Kita bukan nyebar Al-Quran tapi dalam bentuk makanan Pak. Itu nanti Enggak nyebarinnya di satu tempat atau satu disebar tempat di daerah Bekasi daerah Bekasi. tanggal 6 Februari. Itu pakai motor. pakai motor Pak. Jadi misalkan dari teman-teman semua ingin Oke. mendonasikan, insya Allah kita tuh amanah dan uang yang dari teman-teman berikan akan kami kelola dengan secara amanah. Dan itu juga sebagai ladang teman-teman untuk mendapatkan pahala dan amal jariah yang banyak. Oke. Pak Arif juga misalkan mau berdonasi boleh. Oh iya, Pak Arif minta donasi aja. Aduh. Pak Arif pasti minta ya. Kapan ngasih ya? Mudah-mudahan bisa ngasih nanti ya. Iya. Insya Allah ada rezeki ya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi informasi. Mudah-mudahan juga jadi inspirasi buat kita. Terakhir Iya. juga mungkin Mas mau disampaikan sesuatu Pak, apa jadi harapannya apa? Harapannya untuk Selain yang iklan tadi ya, harapannya apa? Tentang silat dulu deh, tentang untuk silat ya. Untuk harapan silat untuk Mando 1 menurut saya tuh lebih kompak lagi Pak, lebih kompak lagi, lebih ngebangun keluarga supaya nanti yang mau lulus nih nanti dia kan jadi alumni tuh, jadi datang lagi ke Mando 1 untuk mengajarkan adik-adiknya supaya lebih baik lagi dari alumni sebelumnya. Oke. Gitu. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Mando 21 Jakarta, itu dia cukup lama dan cukup panjang obrolan kita. Mudah-mudahan memberikan inspirasi. Kalau ada yang ingin disampaikan, ketik saran dan pertanyaan silakan taruh di live chatnya ya, di situ di kolom komentar, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan jawaban atau memberikan balasan bagi teman-teman yang memberikan kritik maupun saran dan komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk Mas Zora atas kesempatannya. Iya dan Pak, siap. inspirasinya sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.